Ya, bagi pemirsa yang tinggal di perkotaan, di mana untuk mencari tanah itu sangat sulit sekali ya. Karena apa namanya ya, semua semua gang itu kadang-kadang semua jalan sudah di paving block ya. Jadi kalau kita mau ngeduk tanah itu sangat sulit. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Oke pemirsa, hari ini masih dalam kondisi berpuasa. Mudah-mudahan puasanya yang menjalankan ya tetap semangat dan penuh 1 bulan ini. Oke. Ya pemirsa, hari ini kita ingin cicil-cicil bikin media tanam dulu. Iya, terkait dengan media tanam ini pemirsa, ada satu bahan organik yang cukup tren untuk digunakan membuat campuran media tanam ya. Iya, mengapa bahan organik ini sangat populer dan tren ya di kalangan pembudidaya tanaman, baik itu tanaman yang dibudidayakan di pot gitu ya, di pekarangan rumah maupun yang di lahan langsung. Karena yang pertama, bahan ini cukup gampang didapatkan ya. Kemudian yang kedua, menurut saya bahan ini adalah bahan yang ya cukup memiliki porositas sangat tinggi ya. Di samping juga beberapa manfaat lain yang memang oleh bahan organik jenis ini cukup baik ya untuk pertumbuhan tanaman. Iya, ngomong-ngomong bahan organik, dari tadi saya ngomong bahan organik ya. Bahan organik apa yang saya maksud? Ini dia nih. Iya pemirsa, bahan organik ini adalah sekam bakar ya. Dan bahan ini bisa kita dapatkan dengan cara membuatnya sendiri. Bagi yang pengen langsung membuatnya sendiri dan memiliki bahan sekam mentahnya, bisa dengan cara membakarnya. Atau membeli di toko pertanian yang menyediakan media tanam ya pemirsa ya. Ini bagi pemirsa yang males nih, yang males membuat sendiri tentunya. Oke, sekam bakar ini pemirsa memiliki beberapa kelebihan ya sebagai campuran media tanam. Nah, pH-nya yang cenderung tinggi berkisar antara 8,5 sampai 9 ini dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai penetral tanah pemirsa. Jadi untuk tanah-tanah yang dengan jenis tanah yang asam ya, dengan tingkat keasaman yang tinggi, kita bisa menambahkan nih pemirsa ya, bisa menambahkan sekam bakar sebagai campuran media tanam kita ya. Nah, yang kita tahu bahwa pH tinggi ini pemirsa cukup dibenci banget nih oleh bakteri dan sejenisnya, dan juga gulma-gulma yang merugikan pemirsa. Jadi kalau pH-nya tinggi itu mereka nggak terlalu pengen deket gitu loh, nggak terlalu bersahabat buat mereka untuk jika pH tanah itu tinggi ya. Jadi secara tidak langsung menambahkan sekam bakar terhadap media tanam yang jenisnya itu asam, ini juga secara tidak langsung kita sudah melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman ya pemirsa ya. Oke, kemudian sekam bakar ini juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelembaban tanah pemirsa. Kita tahu bahwa jika arang ditambahkan ke dalam tanah, nah arang ini akan mengikat air lalu melepaskannya jika kondisi media itu kering ya pemirsa ya. Jadi sangat efektif sekali kita menambahkan media arang sekam ini ya pemirsa. Jadi kalau misalnya yang suka males-males untuk menyiram tanamannya, nah ini bisa menjadi solusi. Tapi jangan tidak disiram sampai 2 hari ya, sama aja. Kemudian berikutnya pemirsa, arang sekam ini dapat menjadi rumah yang sangat nyaman bagi mikroorganisme lain yang berguna bagi tanah dan tanaman pemirsa. Nah, jadi mikroorganisme pembenah tanah itu yang banyak sekali di alam ini akan
dapat bekerja dengan leluasa tuh pada kondisi oksigen di dalam tanah itu tercukupi. Nah, tentunya dengan memberikan arang sekam atau sekam bakar ini, pori-pori tanah akan menjadi lebih banyak. Nah, kalau sudah pori-pori tanah itu lebih banyak, berarti oksigen yang diserap oleh tanah itu juga tentunya akan lebih banyak, pemirsa. Nah, kondisi inilah yang cukup efektif untuk pertumbuhan mikroorganisme yang menguntungkan untuk tanah dan tanaman kita. Nah, akhirnya secara tidak langsung sekam ini sebenarnya atau sekam bakar ini juga berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, pemirsa, pada media tanam yang kita gunakan, ya. Jadi pemberian sekam bakar ini sifatnya sangat sangat komprehensif, ya. Dia memperbaiki struktur tanah melalui memberikan kesempatan kepada mikroorganisme yang berguna bagi tanah tersebut, ya. Jadi secara tidak langsung dia tidak bekerja sebagai pembenah tanahnya, tetapi ada kerjasama lain di dalam situ, ya. Selain itu juga, pemirsa, arang sekam atau sekam bakar ini juga memiliki kandungan unsur silika yang fungsinya, pemirsa, silika ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, ya, pertumbuhan daun tanaman. Nah, biasanya daun-daun ditunjukkan dengan daun tanaman itu akan menjadi lebih kuat dan tegak, ya, kalau misalnya unsur silika yang terdapat di dalam sekam bakar ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman kita secara optimal. Ya, pemirsa, terkait dengan penggunaan sekam bakar untuk campuran media tanam ini, dari informasi dan referensi yang saya dapatkan, sekam bakar ini mengandung cukup banyak unsur hara silika, ya. Tapi sayangnya unsur hara silika ini adalah unsur hara mikro, ya, pemirsa, ya. Ya, jadi untuk unsur-unsur hara makro kita tidak bisa bertopang atau mengandalkan yang berasal dari sekam bakar ini, pemirsa, ya. Jadi tetap kita harus tambahkan jika ingin tanaman yang kita tanam di dalam media atau pada media campuran sekam ini menjadi tumbuh dan berkembang baik, ya. Oke, pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat. Tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.